Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pembangunan Perkotaan terkait tentang wawancara dan penelitian. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alda Zarlinda Edward. Saya Fani Restalawiyah. Saya Salma Siti Sakinah. Saya Regita Putri Mulyana. Dan satu lagi ada rekan kami yaitu Akmal karena sedang sakit. Baik, untuk lengkapnya jangan lupa tonton sampai habis. Yeay. Baik, sebelum kami mewawancarai pihak dari Diskominfo, izinkan kami untuk memberitahukan apa itu Diskominfo. Diskominfo sendiri kepanjangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian atau kriptografi, dan statistik untuk mendukung pelayanan publik, transparansi, serta tata kelola pemerintahan digital Kota Sukabumi, termasuk mengelola website resmi dan layanan informasi publik. Di Diskominfo sendiri memiliki inovasi yaitu Span Lapor. Span Lapor adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat, atau juga sebuah platform resmi pemerintah Indonesia yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi terkait pelayanan publik. Baik, untuk lengkapnya kita akan memasuki ruangan Diskominfo untuk melakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember tahun 2025 dengan narasumber bernama Bapak Dudi Wahyudin, SPD MPD, sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika, dan Bapak Tantan Sonteni SIP MSI sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam wawancara tersebut dilakukan sesi tanya jawab yang terdiri dari sekitar 10 pertanyaan yang seluruhnya telah dijawab dengan baik oleh narasumber. Rekaman suara ini bertujuan agar penonton dapat memahami hasil wawancara yang telah kami lakukan. Menurut narasumber pertama yaitu Pak Dudi Wahyudin mengenai Smart City, itu adalah supporting dari sisi infrastruktur pengembangan TIK atau Teknik Informasi dan Komunikasi, koordinasi pengelola Smart City atau kota cerdas dalam pembangunannya, dari perencanaan, digitalisasi, bagaimana pemerintah dari sisi intervensi teknologi dimanfaatkan sehingga bisa atau outputnya adalah peningkatan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan serta secara cepat dan murah serta bisa diakses dimanapun. Salah satunya harus diadakan infrastrukturnya untuk melaksanakan program tersebut, mengkoordinasi lintas sektor di tupoksinya masing-masing dari berbagai dinas, berkolaborasi dengan dinas di Sukabumi dengan tupoksinya masing-masing. Diadakan tim kolaborasi untuk menerbitkan keputusan wali kota dengan tim Smart City Kota Sukabumi. Bapeda untuk perencanaan BKPD support sisi anggaran agar terlaksanakannya program Dinas Capil, Kecamatan, Kelurahan agar layanan semakin baik. Dalam konsep Smart City, pemerintah berupaya agar penanganan bencana tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat. BPBD bersama Satpol PP dan Damkar mengembangkan aplikasi Siedan yang berfungsi untuk memetakan daerah-daerah rawan bencana. Aplikasi ini memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak mendekati titik-titik rawan dengan data yang dapat diakses secara real-time ataupun online. Selain itu, terdapat juga sistem peringatan dini dari Kementerian Kominfo dan BMKG yang menyampaikan informasi cuaca secara real-time melalui website maupun grup WhatsApp. Informasi terkait potensi bencana seperti banjir bandang dan siklon sudah disampaikan kepada masyarakat, sehingga langkah antisipasi sebenarnya telah ada. Namun, dalam beberapa kondisi, bencana tetap sulit ditangani akibat cuaca ekstrim. Kendala Smart City. Kendala utama dalam penerapan Smart City adalah masalah konsistensi. Meskipun perencanaan program telah disusun dengan baik,
pelaksanaannya sering terkendala oleh keterbatasan anggaran. Sekitar 85% dana alokasi umum yang seharusnya mendukung program mengalami perubahan dan cenderung menurun setiap tahunnya. Sementara kebutuhan dan perencanaan anggaran justru terus meningkat. Padahal penerapan Smart City diharapkan menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat. Kondisi keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut secara optimal. Penerapan Smart City menghasilkan berbagai output yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam hal kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan biaya. Target utama dari implementasi Smart City adalah digitalisasi pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemasangan dan pemanfaatan CCTV bertujuan untuk meminimalkan tindak kejahatan serta meningkatkan keamanan kota. Di sisi lain, peningkatan digitalisasi di setiap perangkat daerah juga menjadi fokus utama guna mendukung koordinasi, transparansi, dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Spanlapor merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang dirancang untuk memperkuat mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Platform ini berfungsi sebagai saluran terintegrasi yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, keluhan maupun permintaan informasi tanpa harus menentukan instansi tujuan secara manual. Setiap laporan yang masuk akan diverifikasi, diteruskan kepada lembaga yang berwenang, serta dipantau tindak lanjutnya secara transparan. Kehadiran Spanlapor mencerminkan penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga memperkuat peran masyarakat sebagai aktor pengawas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Spanlapor sangat terkait erat dengan Smart City. Masyarakat bisa melaporkan apapun yang ada di lingkungan tanpa harus ke kantor, bisa melalui SMS 1708, web, atau aplikasi. Kota hanya mengelola dan mendukung Smart City. Aplikasi umum yang disiapkan pemerintah pusat lapor, sisi keuangan ada SIPD, dan lain-lain. Kalau untuk aplikasi dan skupnya, skala kota aplikasi khusus, misalnya aplikasi Dukcapil, hanya ada di kota Sukabumi. MPP digital untuk membuat NIB bisa lintas sektor kepolisian. BPJS dikelola oleh perangkat daerah dengan tupoksinya masing-masing. Pusat data dari Diskominfo dan mensupport internet ada 135 aplikasi aktif di kecamatan. Diskominfo mencoba membuat satu aplikasi dengan berbagai layanan SSO, Single Sign On. Penting untuk transparansinya hanya untuk hal-hal informasi diinformasikan ke publik, tidak semua diekspos. Ada 4 cara dan lain-lain. Buku agenda tidak dipublis, informasi serta merta wajib diekspos kayak COVID. Indonesia dikecualikan pas COVID, ada orang yang dikecualikan. Ada beberapa aplikasi Spanlapor pusat, diantaranya Kemenpan, yang pertama, yang kedua staf kepresidenan, yang ketiga ombudsman, yang keempat Kominfo. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa transformasi Smart City di Kota Sukabumi merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integritas teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi untuk implementasi Smart City tidak hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mendorong integritas layanan, melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Bapepda, BKPD, Dinas Capil, dan serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Jadi untuk inovasi pelayanan digital seperti aplikasi Siedan untuk penanggulangan bencana di Dukcapil untuk layanan kependudukan, serta SP4N lapor sebagai saluran
pengaduan publik telah menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan Smart City masih menghadapi kendala dan tantangan, terutama konsistensi anggaran yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan perencanaan. Di sisi lain, prinsip transparansi dan partisipasi diimplementasikan secara selektif dengan memperhatikan aspek kerahasiaan data dan kepentingan publik. Secara keseluruhan, Smart City telah memberikan dampak positif dalam mempercepat, mempermudah, dan mempermurah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk kedepannya, diperlukan komitmen keberlanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dalam hal penganggaran, koordinasi, maupun inovasi teknologi, agar Kota Sukabumi dapat menjadi contoh kota cerdas yang tidak hanya memajukan teknologi, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Nah, itu dia hasil wawancara dan penelitian dari kelompok 8 mengenai Diskominfo, yaitu Span Lapor. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.